Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 94. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Innama yu'limukal man'u, pakai hamzah, yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fih. Sesungguhnya menyakitkan engkau al-man'u, ketercegahan dari hajat kita. Kita ingin sesuatu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nafsu yang tidak tersalurkan keinginannya, otomatis dia merasa sakit. Kenapa merasa sakit? Sebab si nafsu berpendapat bahwa kalau hajatnya diberi oleh Allah Ta'ala, itu yang benar. Kata nafsu. Ayyuhal murid, di syarahnya. Wahai murid, kembali ke matan. Li'adami fahmika 'anillahi fih. Karena engkau tidak faham Allah Ta'ala sedang bermaksud apa. Syarah, ay fi halil man'i idh law fataha laka babal fahmi hina idhin la taladzazta bihi. Ini yang terjadi di para awliya itu. Allah ja'aluna wa iyyakum min awliyaillah, amin, Allahumma amin. Jadi wali-wali itu, kenapa mereka tetap berada fi maqamir ridha dalam keadaan apapun? Fi halatil faqri mereka ridha, fi halatil ghina tetap ridha, fi halatil sihhah dalam keadaan sehat ridha, fi halatil marad ridha. Ini terjadinya bagaimana ini? Kok bisa seperti itu? Padahal rata-rata manusia kalau dia kaya, oke, dia ridha. Begitu kekayaannya hilang, muncul syakawat, keluhan-keluhan. Kalau ditanyakan kepada sesama manusia, akan dijawab, itu manusiawi. Aulia beda ini. Kenapa beda? Ini. Fatahalaka babal fahmi. Kalau Allah membuka kepadamu pemahaman tentang penolakan, la taladzazta bihi. Engkau akan berlezat-lezat dengan al-man'u, dengan ketercegahan ijabah, dengan penolakan Tuhan. Kalau di Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih fid darain amin. Apa kata beliau? Wa ma ahabbal bala'a wat talazzuz bihi illa man 'arafa al-mubli. Tidak senang kepada bala. Kalau kita udah jangan ya hanulah. Nasallallahu salama wal afiyah lana wa iyyakum wal ahbab. Ini makamnya Syekh Abdul Qadir. Makanya beliau jadi ratunya wali itu pantas. Hebat Sayyidi Syekh itu. Luar biasa. Kalau Anda baca Manaqib Syekh Abdul Qadir dari berbagai kitab ya, kagum Anda. Ketika beliau melihat babul faqr kosong, dimasuki. Hebat itu orang satu. Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalamnya beliau itu. Wa ma ahabbal bala wat taladzuz bihi illa man 'arafa al-mubli. Tidak mencintai bala dan berlezat-lezat
ini yang ajib ini, la taladzazta bihi illa man arafa al-mubli, kecuali orang yang sudah ma'rifat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi aulia itu begitu, yastalidzuna bin ni'am juga, wa yastalidzuna bil bala. Wa hadha laysa maqami wala maqamukum, hadha maqamu Sayyidina al-Jailani wa amthalih. Kelas berat ini, berlezat-lezat dengan bala. Salah satu keterangan yang saya terima waktu saya ngaji dulu tentang bab istalidzuna bil bala ya. Contoh yang baik itu kejadian Nabi Allah Ibrahim, sering saya nukilkan itu. Ketika beliau di tengah api yang berkobar-kobar membakar beliau, kan itu banyak macam-macam kejadian, diantaranya Sayyidina Jibril kalau nggak salah menawarkan untuk membantu. Beliau jawab, saya tidak butuh kepada kamu, amma ilaika fala, kalau kamu yang menolong tidak. Dibilang lagi, kenapa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kamu dari api? Dijawab, ilmuhu bihali yughni an su'ali, Allah taala telah tahu keadaan aku tanpa aku harus meminta. Itu jangan Anda bayangkan ya, jangan dibayangkan orang-orang seperti Nabi Allah Ibrahim dan wali yang di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, adalah siapa namanya itu, lupa saya. Yang kejadian juga dibakar sama Raja Zalim, gak apa-apa itu. Yang aku rajanya kalau nggak salah, yang aku nabi itu. Jangan dibayangkan mereka itu kayak orang sakti yang punya ilmu anti api. Jadi ketika masuk ke daerah api, dia tahu dia sakti, tenang-tenang aja. Atau jangan dibayangkan seperti orang yang punya ilmu kebal, jadi ketika atraksi ditusuk ya tenang-tenang saja, dia tahu dirinya kebal. Ini bukan begitu loh. Oh, kalau kejadiannya seperti itu ya nggak hebat. Jangan dibayangkan kayak orang-orang sirkus yang jalan di atas api apa, bukan begitu. Jadi beliau itu diuji Allah Ta'ala benar-benar tanpa ilmu kebal, kayak manusia biasa aja, hanya kuat ke Allah Ta'ala. Batinnya itu imannya, i'tiqadnya, ta'alluqnya kepada Tuhan itu kuat. Al-mu'athir huwallah, api tidak ada taksir, al-mu'athir huwallah. Tapi itu goncangan-goncangan batinnya ada. Kan namanya bashar ya, manusia kan. Hanya imannya sempurna. Jadi tidak tersentuh oleh gangguan-gangguan kegoncangan-kegoncangan batiniah. Tapi tolong diingat, Nabi Allah Ibrahim dan para aulia yang diuji oleh Allah Ta'ala dibakar oleh raja-raja zalim, bukan seperti orang yang punya ilmu kebal kemudian dengan tenangnya masuk ke lautan api, bukan seperti itu. Itu kekuatan iman beliau dan ma'rifat di dalam pemahaman ilmuhu bihali yughni an su'ali. Semua kejadian ini Nabi Allah Ibrahim mulai dari awal dimasukkan ke api, di rantai, itu meskipun sangat menyakitkan kan ini semua, beliau tetap mahfuz, terjaga oleh Allah Ta'ala, dan tetap yastalidzu bil bala. Ada ladzah di dalam kejadian itu. Salah satu guru saya pernah debat dengan orang-orang sesat, yang pintar orang sesat ini.
Nah, saya pernah dapat keterangan yang meskipun kelasnya beda ya. Kalau Nabi Ibrahim kan kelas nabi-nabi, ini kelas-kelas umat Nabi Muhammad. Dan boleh dicoba, Anda yang akan dakwah, kebetulan bertemu orang yang aliran sesat, coba sekali-kali debatnya lillahi ta'ala, dibersihkan dulu hati sebelum debat ya. Ikhlas. Jadi jangan ada pingin menang, sebab itu nafsu. Bisa kita ambil cerita ba'du ashabin Nabi, kalau nggak salah Sayyidina Ali bin Sayyidina Umar atau ghairuhuma, yang tengah-tengah perang diludahi, terus kan berhenti dulu, khawatir kalau membunuh musuhnya itu karena nafsu. Jadi ditunggu hati sudah lillah, baru perang lagi. Coba dilatih sekali-sekali debatnya lillahi azza wa jal, bukan karena ingin menang, bukan karena benci dengan orang sesat. Sebab orang sesat itu yang sesatkan pemikirannya ya, badannya tetap orang. Kalau pemikiran ini berubah menjadi pemikiran sahih, dari dhalal kepada sihah, dari sesat kepada benar, jadi baik lagi. Jasadnya mah tetap, yang rusak pemikiran dan hatinya saja. Amal jasad yaitu itu. Nah, kalau Anda sudah bisa wajadilhum billatihi ahsan, mujadalah kepada orang-orang sesat bil ikhlas, nanti datang itu pertolongan Allah Ta'ala. Jadi di tengah-tengah mereka membantah dengan kata-kata yang menjengkelkan dan seharusnya ada jengkel dan sakit hati, Anda akan merasa ladzah. Itu yang disebut yastalidzuna bil bala. Jadi balanya tetap datang. Cacian orang sesat ini kan menyakitkan kan, membuat emosi, sakit kan kita itu. Tapi karena kita lillah, nanti akan dibungkus dengan ladzah. Ladzah ini berasal dari Allah Ta'ala. Kalau Anda berhasil melakukan ini, fa anta fi maqamir ridha. Balanya tetap turun, tapi Anda tetap berjuang dan Anda tetap fi halatil ladzah, meskipun kelasnya kelas TK. Kalau Nabi Allah Ibrahim kan udah paling tinggi, udah bakar aja kan. Kita kecil-kecilan, tapi sudah bisa dikatakan kita iqtida, sudah ikut dengan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Kama qala Syekhuna Said bin Armiya radhiyallahu taala anhu, kun ibrahimiyan. Jadilah engkau seseorang yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Apa ajaran Nabi Allah Ibrahim? At-tauhid. Tauhidnya kuat. Ar-ridha. Dibakar seperti itu pun tetap ridha dan imannya enggak goyah. Ujian apapun, api-api yang seperti yang membakar Nabi Allah Ibrahim menimpa kita, api dari orang-orang sesat, dari orang-orang yang mengganggu dakwah kita ilallah, menimpa kita, kita tetap harus tegar ma'al ikhlas. Sebab kalau terbawa emosi sudah bukan Ibrahimian lagi. Namanya abdul emosi, hambanya emosi, dakwahnya karena mengikuti hawa nafsu. Dia tidak akan menyentuh dakwah yang bisa menjadi obat, menyentuh hati orang-orang sesat itu, yang dilandasi, didasari, memakai pondasi ikhlas lillahi azza wa jalla.